pernah dengar nggak kisahnya Ibnu Taimiyah ini? Ibnu Taimiyah ini, subhanallah ya, di antara kisahnya, saking luasnya ilmu beliau, beliau pernah dipenjara, sampai beliau penuhi dinding penjara itu dengan ilmu, ditulisin sama dia. Pada saat beliau keluar, ilmunya itu dinukil oleh murid-muridnya, diambil. Sampai dia tidak tahu harus ngomong sama siapa karena di penjara, dikucilkan, beliau tulis di sana sini. Keberkahan yang luar biasa. Sekarang berapa banyak dinukil perkataan-perkataan beliau, dikaji kitab-kitab beliau gitu kan. Allah berikan keberkahan. Ini semua adalah hasil daripada ketaatan dan jauh daripada kemaksiatan. Ini contoh. Ini teman-teman saya bacakan dari buku Dampak Buruk Maksiat Bagi Diri dan Keluarga ya. Tulis oleh Abdul Hadi bin Hasan. Ada beberapa poin dia sebutkan di sini, saya ringkas-ringkaskan saja. Kemudian Ad-Dahhak berkata, tidaklah seseorang mempelajari Al-Quran lalu melupakannya, melainkan karena dosa yang dilakukannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat 30 yang bunyinya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, maksiat, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Makanya statement Ali radhiyallahu anhu menarik sekali. Beliau mengatakan sungguhnya Allah telah memberitahukan sumber permasalahan kalian, semuanya sumbernya ini. Dan Allah juga sudah berikan jalan keluar dan solusi serta obat dari masalah itu. Kata orang di sekitarnya, apa itu? Apa ini sumber masalah kita dan apa solusinya? Kata beliau, sumber masalah kalian adalah dosa kepada Allah dan jalan keluarnya adalah taubat. Sudah sering kita dengar, tapi orang kalau resapi dengan keimanan dalam hatinya, baru dia tersentuh. Nah ini baru jadi efek yang baik dalam kehidupannya. Kalau antum cuma dengar ilmu telinga kanan keluar telinga kiri, nggak ada efeknya. Tapi kalau antum renungi, ya, masuk telinga kanan, nyantolkan dalam hati kita. Dan kita renungi, maka kita akan mendapatkan keberkahan insya Allah. Yang kedua, dihalangi dari rezeki. Sebagaimana diambil dari hadis Nabi SAW yang masyhur, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Jika engkau melihat manusia, jika engkau melihat Allah memberikan kepada hamba apa yang disukainya dari dunia atas kemaksiatannya, banyak buat dosa tapi tetap melimpah rezekinya, maka itu adalah istidraj, tahapan siksaan. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 44. Masih lanjutan hadis tadi ya. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Kalau orang yang sudah sering diingatkan, jangan akhi, jangan ukhti, dosa, tidak mau dengar, Allah sengaja memang berikan dia segala pintu rezeki. Kesenangan, kegembiraan, akak-akak, ketawa sana sini, tidak merasa salah dengan apa yang dia lakukan. Tiap hari begitu aja hidupnya, Allah sengaja bukakan itu. Kata Allah, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 4 halaman 145. Tentu masih banyak yang dituliskan, tapi saya ringkas-ringkaskan. Kemudian kita masuk yang ketiga. Disulitkan berbagai urusan bagi pelaku maksiat. Urusan-urusannya dipersulitkan. Dan ini diangkat di sini dalil surah At-Talaq, surah nomor 2 ayat 2 sampai ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dalam kehidupannya dan akan memberinya rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Berarti makna daripada ayat ini, siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, justru Allah persempit dia. Ya, persempit dalam kehidupannya. Sumpek dalam kehidupannya. Yang keempat, terhalangi dari ketaatan. Jadi sulit untuk ibadah. Ya, sulit untuk ibadah. Dan itu diambil dari statement yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku sempat melakukan satu perbuatan dosa
Ya, dia tidak sebutkan kecil atau besar, dia cuma mengatakan satu perbuatan dosa yang sudah cukup menghalangiku untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah sebulan. Jadi kapan antum biasa sholat malam tiba-tiba nggak bisa bangun, langsung introspeksi diri, ada dosa antum melakukan itu. Tiba-tiba antum kebablasan subuh, ya udah mau terbit matahari, dosa, nggak ada yang lain. Terhalangi dari ketaatan berarti karena dosa. Tapi kapan antum jauh dari dosa, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Kemudian yang kelima, jika dosa itu bertambah banyak, maka dikunci hati pelakunya sehingga ia termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kalau terus diulang-ulangi dosa itu, maka hatinya terkunci jadi keras, sulit sekali tersentuh. Mau gempa bumi, mau longsor, mau banjir, mau temannya tabrakan di depan mata dia, kepalanya bocor, mati, dia bisa selamat, tidak ambil pelajaran.